Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajar Aswad adalah sebuah batu berwarna kehitaman yang sangat dimuliakan umat Islam. Istilah Hajar Aswad berasal dari dua kata, yakni hajar yang berarti batu dan aswad yang berarti hitam. Dengan begitu, secara bahasa, Hajar Aswad berarti batu hitam. Letak batu ini berada di salah satu sudut Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, dan memegang peran penting dalam ritual haji maupun umroh umat Islam. Lantas, bagaimana sejarah Hajar Aswad? Mengenai asal-usul Hajar Aswad, diceritakan dalam beberapa riwayat terkait pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi menyatakan bahwa Hajar Aswad adalah batu dari batu-batuan surga. Batu ini sengaja dibawa oleh malaikat Jibril dari surga dan diberikan kepada Nabi Ibrahim yang sedang menjalankan pembangunan Ka'bah atas perintah Allah. At-Tabari menyebutkan, ketika bangunan Ka'bah nyaris sempurna, ternyata ada bagian yang kurang. Nabi Ismail sempat ingin mengisi bagian tersebut dengan sebuah benda, tetapi Nabi Ibrahim memerintahkannya untuk mencari batu. Ketika Nabi Ismail kembali dengan membawa batu, ternyata Nabi Ibrahim sudah mengisi bagian Ka'bah yang kosong dengan batu hitam. Nabi Ismail pun bertanya asal batu tersebut dan dijawab oleh Nabi Ibrahim bahwa yang membawa batu itu adalah malaikat Jibril dari langit. Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Ambilkan saya sebuah batu untuk diletakkan di sini, agar nanti menjadi tanda dimulainya tawaf untuk umat manusia." Sebelum Nabi Ismail kembali, malaikat Jibril telah mendatangi Nabi Ibrahim dengan membawa Hajar Aswad. Setelah diletakkan pada salah satu sudut Ka'bah, Hajar Aswad memancarkan sinar yang sangat terang. Konon saking terangnya, cahaya yang dipancarkan menerangi timur dan barat, Yaman dan Syam. Dan kenapa Hajar Aswad sekarang menjadi hitam? Diameter Hajar Aswad diperkirakan sepanjang 30 cm dan terletak 1,5 meter di atas tanah. Sejak diletakkan pertama kali di Ka'bah pada masa Nabi Ibrahim, Hajar Aswad telah mengalami serangkaian peristiwa, bahkan pernah dicuri. Serangkaian peristiwa yang menimpa Hajar Aswad membuat kondisinya pecah menjadi beberapa bagian. Kini batu Hajar Aswad yang berwarna hitam kemerah-merahan dibingkai dengan perak putih. Bingkai perak putih itu menjaga agar Hajar Aswad tetap utuh karena telah pecah akibat beberapa peristiwa yang pernah dialaminya, serta memudahkan para jemaah yang beribadah untuk menciumnya. Menurut sejumlah riwayat, Hajar Aswad mulanya berwarna putih seputih susu. Hajar Aswad mengalami perubahan dari putih menjadi hitam akibat dosa-dosa yang diperbuat keturunan Nabi Adam. Hal itu sesuai hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa Hajar Aswad turun dari surga, padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hajar Aswad merupakan batu yang sangat dimuliakan, bahkan Rasulullah mengajarkan untuk mencium dan mengusapkannya. Riwayat lain menyebut bahwa Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi, di mana Allah menjabat tangan para hambanya. Oleh karena itu, Hajar Aswad mempunyai makna penting bagi ibadah umroh dan haji. Batu ini dijadikan titik awal dan akhir pelaksanaan tawaf atau ritual mengelilingi Ka'bah 7 putaran dengan arah melawan jarum jam yang dilakukan oleh umat Islam di dunia ketika beribadah ke Masjidil Haram. Hajar Aswad menjadi makna penting bagi pelaksanaan ibadah umroh dan haji
karena menjadi tempat permulaan dan berakhirnya tawaf. Hampir seluruh umat muslim yang beribadah ke tanah suci pasti memiliki keinginan untuk menyentuh atau mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad maknanya adalah batu hitam. Batu tersebut berada di salah satu sudut Ka'bah, tepatnya di sebelah tenggara. Hajar Aswad berbentuk seperti telur dengan warna hitam kemerah-merahan. Di dalamnya terdapat titik-titik merah bercampur kuning sebanyak 30 buah dan dibingkai dengan perak setebal 10 cm. Buatan Abdullah bin Zubair, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Hajar Aswad bukanlah batu biasa atau sembarang batu. Keberadaannya mengandung sejarah dan makna yang luar biasa. Hajar Aswad adalah batu terakhir yang digunakan Nabi Ibrahim untuk menyempurnakan bangunan Ka'bah. Ketika Nabi Ismail ingin menyempurnakan Ka'bah dengan sebuah benda, Nabi Ibrahim berkata, "Jangan, carilah batu seperti yang aku perintahkan." Ketika Nabi Ismail pergi mencari batu, namun ketika ia kembali ternyata Nabi Ibrahim sudah meletakkan sebuah batu hitam. Nabi Ismail bertanya, "Wahai ayah, dari manakah engkau mendapatkan batu ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Yang membawa batu ini adalah dia yang tidak dapat menunggumu, yaitu Jibril. Ia membawanya dari langit." Batu Hajar Aswad bukanlah batu yang berasal dari bumi, melainkan batu yang sengaja dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Hal ini bersandar kepada riwayat hadis Rasulullah SAW yang menyatakan Hajar Aswad adalah batu dari batu-batuan surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Batu Hajar Aswad berwarna putih, akan tetapi lama-kelamaan warnanya berubah menjadi hitam kemerah-merahan sehingga dinamakan sebagai Hajar Aswad yang berarti batu hitam. Hajar Aswad turun dari surga berwarna lebih putih dari susu lalu berubah warnanya menjadi hitam akibat dosa-dosa Bani Adam. Makna Hajar Aswad hakikatnya dapat diketahui dari keutamaan-keutamaan yang melekat di dalamnya. Di antara lain makna Hajar Aswad bagi umat Islam yaitu yang pertama merupakan tangan kanan Allah di muka bumi. Hajar Aswad dipercayai sebagai tangan kanan Allah di muka bumi yang bisa diselami oleh hambanya. Keagungan Hajar Aswad ini disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi. Hadis riwayat Dailami. Keutamaan Hajar Aswad yang kedua adalah bahwa Hajar Aswad merupakan bagian dari batu yakut surga. Hajar Aswad bukanlah sekedar batu pada umumnya, melainkan diyakini sebagai bagian dari batu yakut surga. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amir bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad dan Makam Ibrahim merupakan dua batu yakut yang menjadi bagian dari batu yakut surga. Jika saja Allah tidak menghapus cahayanya, maka kedua batu itu akan menerangi timur dan barat." Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibbarin. Keutamaan Hajar Aswad yang ketiga adalah merupakan batu yang pernah dicium oleh Rasulullah SAW. Hajar Aswad menyimpan keistimewaan di dalamnya, sebab Rasulullah SAW pernah menciumnya ketika tawaf di Baitullah dan diikuti oleh para sahabat. Dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab berkata, yang artinya, sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan mudarat atau bahaya, tidak bisa pula mendatangkan manfaat. Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Hadis riwayat Muslim. Dan Hajar Aswad, utamanya yang keempat adalah akan menjadi saksi di hari kiamat. Rasulullah SAW berkata,
Sesungguhnya Hajar Aswad memiliki lidah dan bibir yang dapat memberikan kesaksian terhadap orang yang mencium atau menyentuhnya pada hari kiamat dengan jujur. Sahih Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Sunan Ibnu Majah. Itulah sejarah dan makna Hajar Aswad sebagai batu yang berada di sudut Ka'bah dan diyakini berasal dari surga. Hajar Aswad terpecah menjadi beberapa bagian akibat kerusakan yang ada selama abad pertengahan Islam. Potongan-potongan batu hitam itu kemudian disatukan oleh bingkai perak yang diikat pada sebuah batu. Batu ini pun disebut berasal dari meteorit. Perdebatan panjang mengenai batuan ini adalah pernyataan dari para ilmuwan. Ada yang menyebutkan sebagai batu basait, batu agrate, kaca alami, hingga ada yang paling populer disebut sebagai batuan meteor. Bahkan para ilmuwan mengatakan bahwa mereka menduga bahwa Hajar Aswad berasal dari batu meteor yang jatuh ke bumi. Namun seiring hasil penelitian, dugaan ini terbantahkan. Di balik itu, fakta-fakta mengenai batu Hajar Aswad ini mengungkapkan bahwa batuan ini tidak berasal dari bumi. Sejumlah ilmuwan menyebutkan batuan inilah yang paling tua di dunia meskipun tidak diketahui secara persis berapa usianya. Secara umum, ilmuwan dapat mengetahui usia bebatuan lewat teknik karbonisasi dan timbal untuk fosil, usia lapisan tanah, dan hal-hal terkait. Tetapi nyatanya tidak ada parameter apapun yang dapat menjelaskan usia batu tersebut. Fakta lain menyebutkan bahwa tidak ada yang pernah menemukan batuan sejenis batu Hajar Aswad ini, hingga disimpulkanlah bahwa batuan ini bukan berasal dari bumi, tetapi bukan pula pecahan dari meteor. Pasalnya, tingkat kerapatannya sangat berbeda dengan batu yang ada di bumi maupun di alam semesta ataupun kosmos. Di balik itu, kendati fakta-fakta ilmiah maupun penelitiannya terungkap satu persatu, batu Hajar Aswad ini masih menjadi misteri dan belum bisa dijelaskan dengan tepat oleh siapapun. Namun, tentu saja bisa menjumpai batu Hajar Aswad secara langsung dan mengikuti anjuran untuk mencium atau menyentuhnya di tanah suci. Itulah beberapa hal yang perlu diketahui mengenai batu Hajar Aswad, baik mengenai asal-usul, keutamaannya, hingga misteri maupun fakta-fakta mengenai batu Hajar Aswad ini.